Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam, jumpa kembali bersama kami, channel yang selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan untuk kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Kutukan dari Alam Kubur. Semua orang mempunyai sisi gelap, terpuruk di lembah hitam, dan berada pada titik terendah. Namun tidak ada yang bisa menolong kecuali hidayahnya. Janganlah selalu menyalahkan mereka, periksa hati dan perbuatan. Malam yang cerah ditemani secangkir kopi hitam. Tidak semuanya hitam itu pahit. Selalu ada kenikmatan di air rasa. Suasana warung kopi di pinggir kota Samarinda, bukan warung remang-remang loh. Terlihat muda-mudi nongkrong sambil memainkan ponsel, menikmati minuman beraneka ragam dan cemilan ringan yang sudah dipesan. Pengunjung tidak terlalu padat yang datang. Lumayan ada beberapa orang asik ngobrol sambil ditemani lagu-lagu mellow. Bu, kopi hitam sama kentang goreng ya, satu. Jangan terlalu banyak gulanya, pesan Bang Cendol. Nyaman juga walaupun sendiri, tidak ada yang menemani. Karena Neng Arab dan Vita katanya masih sibuk dengan pekerjaan dan tugas kampus, batin Bang Cendol. Terlihat perempuan datang dan memesan minuman. Tidak terlalu cantik, rambut sebahu, kulit bisa dikatakan kecoklatan, umur sekitar 30-an tahun, ada tato di lengan kiri, bodi ramping, memakai rok mini pakaian ketat. Ia langsung duduk dan memesan minuman, duduk agak jauh dan membelakangi Bang Cendol. Selama 20 menit diperhatikan, seperti ada keganjilan. Hanya saja Bang Cendol belum menemukan apa yang aneh. Setiap laki-laki yang datang ke kafe pasti melirik ingin menggodanya. Tapi Bang Cendol melihatnya biasa saja. Tidak ada yang menonjol di diri perempuan muda ini. Ada-ada saja pikiran ini. Asik utak-atik handphone, telinga Bang Cendol ibarat macan, bisa mendengar percakapan anak muda di samping, walaupun suara musik sedikit kencang. Minta nomor HP cepat sana, nanti keburu pulang cewek itu. Cantik loh, nyesal nanti kamu, kata salah satu orang di tempat itu. Malu bro, cantik betul, sahut kawan lainnya. Payah kamu ini. Dari perbincangan anak muda tadi, Bang Cendol bingung. Cantik apanya? Dilihat biasa aja, malah tidak ada daya tarik sedikit pun. Bodi yang seksi bisa jadi, pakaian yang minim boleh juga. Sudahlah, mungkin pikiran saja yang mulai aneh. Kurang minuman kopi sepertinya, batin Bang Cendol. Sebuah pesan WhatsApp masuk. Di mana Bang? Di kafe seperti biasa Neng. Kenapa? Mau kesini? Enggak Bang, lagi sibuk kerja lembur. Sama siapa Bang di kafe? Sendiri aja lah Neng. Katanya kita mau ke sana. Aku kira Abang ada bikin janji ketemuan. Enggak ada Neng, Vita WA aku. Mungkin dia kesini sama teman kuliah. Mungkin juga ya Bang. Ya sudah, dilanjut ngopinya. Siap Neng. Setelah beberapa lama perempuan itu kedatangan dua orang laki-laki berbadan lumayan besar. Tidak lama mengobrol, mereka bersiap-siap pergi bersama dengan perempuan tadi. Tiba-tiba orang tua datang di samping Bang Cendol. Pasti beliau mau ceramah lagi atau ada yang disampaikan, gumam Bang Cendol. Assalamualaikum. Perempuan itu berisi susuk. Coba dilihat dari ujung kaki sampai kepala sambil baca sholawat, kata beliau. Astagfirullah, betul. Banyak sekali susuk yang dipakai. Kepala, tangan, dada, bokong, sampai maaf, kemaluannya ada juga. Gila nih perempuan. Pantas laki-laki tertarik melihatnya. Biarkan saja, apa urusannya denganku? Hal seperti itu biasa di kota besar. Setelah melihat jam tangan, tidak terasa sudah hampir tengah malam. Bergegaslah pulang Bang Cendol. Dalam perjalanan yang dingin dan embun malam mulai menebal, suasana jalan sepi, hanya ada warung kecil masih buka. Setibanya di rumah Bang Cendol terkejut. Di depan pintu ada sosok perempuan memakai pakaian hijau dengan selendang putih, lalu bawahan hitam. Siapa itu ya? Manusia
Tidak mungkin. Pasti kiriman dukun kampret lagi. Perlahan-lahan Bang Cendol mendekati. Jarak sekitar 2 meter perempuan tadi mengucapkan salam. Kamu yang tadi memperhatikan Rizka ya dari jauh? Jadi Rizka nama perempuan tadi. Batin Bang Cendol. Iya, nama dia Rizka. Kok dia tahu tadi aku memperhatikan si perempuan? Apa dia penjaga perempuan bertato itu dan terusik dengan penerawanganku? Batin Bang Cendol. Iya, maaf atas kelancangan aku membuat Anda terganggu. Tidak apa-apa, Nak. Dia aku yang jaga dari kecil sampai sekarang. Aku kesini cuma mau silaturahmi saja. Maaf, nama Anda siapa? Panggil saja Nyi Selaras. Saya lihat kamu bukan orang sembarangan. Ilmu kamu cukup tinggi. Ini semua milik Allah dan hanya titipan saja. Jelas Bang Cendol. Kalau begitu, saya pamit. Assalamualaikum. Tiba-tiba ia menghilang di depan Bang Cendol. Aneh, maksudnya apa kesini? Dan perempuan tadi... sudahlah, lebih baik istirahat. Persiapan besok jualan cendol. Ayo Vi, cepat, nanti aku telat. Lama banget di kamar mandi. Teriak Sulaiha. Sebentar El, baru saja keramas. Sambil menunggu Vita mandi, Sulaiha menyalakan kompor merebus air buat bikin susu. Buka kulkas isinya cuma telur, sayur, cemilan, dan sebungkus cendol yang belum sempat diminum. Menghela nafas panjang, Sulaiha ingat Bang Cendol. Biasanya tiap hari ketemu sewaktu kuliah dulu. Sekarang seminggu sekali, dan jarang. Paling cuma sebatas chat tanya kabar, dikarenakan sibuk bekerja. El, buruan mandi. Perintah Vita sedikit berlari dari kamar mandi ke kamar tidur. Bergegaslah El mandi. Selesai mandi, dandan, minum susu yang sudah dibuat tadi, langsung aja berangkat kerja. Vita pun sama, masing-masing punya kesibukan sendiri. Sampai di kantor, pagi El, sudah sarapan? Sapa Rizka. Rizka karyawan bank, sudah bekerja 1 tahun di sana. Ia selalu berpenampilan seksi dengan pakaian yang minim. Bahkan sering kena tegur atasan agar memperhatikan pakaiannya. Udah dong, kamu sendiri Riz. Tiap hari telat terus datangnya. Belum El, kesiangan bangun aku. Biasa, begadang. Kata Rizka dengan wajah yang sedikit kurang tidur dan datang ke kantor juga seperti orang yang gelisah. Jangan sering begadang Riz. Kurang bagus buat kesehatan. Lihat tuh, muka lesu betul. Sebenarnya Rizka ingin menceritakan permasalahan tentang dirinya ke Sulaiha. Tetapi karena keburu teman kantor sudah mulai datang bekerja, gak enak juga mau menceritakannya. El, kapan-kapan kita nongkrong yuk di warung kafe. Ada yang pengen aku ceritakan. Ajak Rizka. Boleh, sore ini aja. Kebetulan pekerjaan juga sudah tidak ada yang urgent, jawab Sulaiha. Tidak beberapa lama Rizka pun menerima telepon dari seseorang dan menjawabnya juga agak menjauh dari Sulaiha. Dari kejauhan diperhatikan, Rizka seperti orang yang panik dan berusaha menahan tangis di wajahnya. Kenapa? Dapat telepon dari siapa? Tanya Sulaiha sedikit cemas. Nanti aja El, aku ceritakan. Semoga kamu bisa memberikan solusi. Lebih baik aku ajak aja Rizka ke kafe langganan. Kan lumayan, suasananya agak tenang kalau sore gini. Jaraknya juga dekat sama pekerjaan, biar lebih mempersingkat waktu. Batin Sulaiha. Pesan apa Riz? Minum kopi apa cemilan ringan? Makanan berat ada juga kok. Terkejut Rizka. Ini kan kafe malam tadi aku ketemu sama Mas Agus dan temennya. Air putih aja sama roti bakar, pinta Rizka. Kamu percaya kutukan, hal gaib atau semacamnya? Tanya Rizka. Percayalah, emang kenapa? Sulaiha bertanya dengan wajah sedikit serius. Sudah berapa dukun paranormal atau ustadz mengobati aku? Mereka tidak sanggup. Rata-rata kalau tidak sakit, pasti meninggal yang mengobati. Aku bingung El. Apa ini kutukan? Malam tadi,
Yang mau bati aku baru dapat kabar meninggal. Sulaiha pun kaget mendengar cerita Rizka. Aku sudah nikah 3 kali, El. Semuanya kandas di tengah jalan. Malah ada yang meninggal tidak wajar. Di badan aku ini penuh susuk, El. Jelas, Rizka. Kamu pasang susuk? Entahlah, El. Aku juga bingung asalnya dari mana. Aku berharap susuk ini bisa lepas. Banyak laki-laki yang dekat, tetapi cuma nafsunya saja. Tidak ada cinta yang tulus. Kamu ada kenalan yang bisa bantu nggak, El? Sulaiha pun merasa iba mendengar cerita Rizka. Pengen meminta tolong ke Bang Cendol. Di satu sisi juga khawatir kondisi Bang Cendol sekarang kurang sehat. Setelah kejadian membantu Abah sakit. Takut juga kalau kembali lepas kendali saat membantu seseorang. Ada sih teman lama. Nantilah, semoga dia mau bantu. Sekarang orangnya sibuk jualan. Nanti kita atur jadwal ketemuan sama teman aku itu. Jam sudah hampir senja, Sulaiha juga pengen balik ke rumah. Rencana malam ini mau menghubungi Bang Cendol dan menceritakan permasalahan Rizka. Setelah sampai di depan pagar rumah, Sulaiha pun tiba-tiba merasa sangat lelah. Entah kenapa rasa kantuk yang sangat tidak tertahankan. Terdengar suara perempuan memanggil saat mau masuk rumah. Dengan suara berat disertai bau busuk yang menyengat tercium. Badannya pun tiba-tiba terasa kaku tidak bisa bergerak. Nafas sesak dan badan terasa sangat dingin. Di depan terlihat sesosok perempuan dengan kuku yang panjang, mata merah berdiri. Perlahan mendekati dengan merayap menuju Sulaiha. Bergerak saja tidak bisa, hanya membaca surat-surat pendek di dalam hati. Berharap jin itu pergi. Setelah mendekati telinga Sulaiha, makhluk itu pun berbisik pelan. Dia akan mati di tanganku. Sulaiha pun terjatuh dan pingsan di depan pintu rumah. Tercium bau minyak angin, kepala masih sedikit pusing. Hanya bingung apa yang terjadi. Tepat di samping ada Bang Cendol dan suara Vita memanggil. Aku kenapa? Tanya Sulaiha lirih sambil memegang kepala karena sedikit nyeri. Badan masih lemah, tidak bisa banyak bergerak. Kamu pingsan, El, di depan pintu. Jawab Vita. Astagfirullahaladzim. Perempuan itu... Gumam Sulaiha setelah ingat semua. Ia menceritakan kejadian tadi pada mereka. Dengan sedikit menahan emosi, karena jin itu pergi entah kemana. Setelah Bang Cendol cari tahu, mungkin jin iseng saja. Bang Cendol lihat keadaan Neng Arab sudah agak mendingan, bisa duduk dan minum. Istighfar, Neng. Baca doa, jangan melamun. Makanya kalau senja jangan keluyuran di jalan. Sulaiha mau menceritakan permasalahan Rizka dan pesan perempuan tadi. Karena kondisi badan masih lemah, jadinya ditunda. Abang pamit, Neng. Insya Allah besok sini lagi. Jaga kesehatan ya. Bang, bawakan cendol ya. Cetus Vita spontan. Kamu itu, Fit, apaan sih? Gak lihat apa aku habis pingsan? Jawab Sulaiha. Iya, besok abang bawakan cendol yang seger. Yang penting Neng Arab sudah tidak apa-apa. Kak Ferdi dan Mama sudah dikasih kabar. Sudah, Bang. Jawab Vita dari belakang. Kasih kabar lagi, Mama ditarakan. Beliau pasti cemas. Udah malam nih, gak enak sama tetangga. Abang pamit ya. Assalamualaikum. Dalam perjalanan pulang, Bang Cendol seperti ada yang mengawasi dari jauh. Biarkan saja, kita lihat kiriman dukun mana yang datang. Batin Bang Cendol. Suasana malam dalam perjalanan pulang juga sudah sepi. Dinginnya tidak seperti biasa. Sesampainya di rumah langsung ambil wudhu. Sholat 2 rakaat minta petunjuk kepada Allah. Tepat jam 2 malam. Gedebuk. Ada suara lemparan dari luar. Tepat di hadapan Bang Cendol ada seorang perempuan berwajah pucat. Mata yang merah, pakaian serba hitam. Kamu lagi? Kenapa bisa masuk rumah aku tanpa izin? Pasti si pesuruh iblis jahanam itu, ucap Bang Cendol dalam hati. Cepat atau lambat, kamu akan ikut aku. Kita akan bersama-sama menyesatkan manusia. Kata wanita itu sambil tertawa puas. Apa maksud datang ke sini? Kan sudah aku bilang, tawaran apapun tidak akan aku terima.
Sehebat apa kekuatan kamu melawan aku, hai manusia? Hanya Allah yang maha kuat. Semua makhluk di seluruh alam bersifat lemah. Sergah Bang Cendol, aku suka kamu. Hahaha. Aroma tubuhmu sudah tercium di neraka bersamaku. Lihat, lihat Sulaiha. Mudah aku membunuh dia tadi. Oh, jadi tadi kerjaan kamu? Tanya Bang Cendol. Tiba-tiba saja perempuan tadi menghilang. Semalaman suntuk Bang Cendol tidak tidur mengingat kejadian tadi. Berharap orang tua datang memberikan solusi, ternyata tidak ada yang datang. Sarapan dulu, El. Tawar Vita. Jam berapa Bang Cendol ke rumah? Habis sholat asar sepertinya, Fit. Barusan chat, katanya ada urusan sama Ustadz Umar. Ustadz Umar ganteng gak, El? Tanya Vita genit. Tanya sama Bang Cendol aja sana. Dia kan sahabatnya. Nanti kalau Bang Cendol datang aku tanya. Vita cengar-cengir. Gimana ceritanya, Fit? Kok sampai Bang Cendol yang datang? Jadi gini ceritanya. Pulang dari kampus aku lihat kamu pingsan di depan pintu. Langsung saja aku telepon Bang Cendol karena panik. Terus wajah Sulaiha tegang. Sekitar 10 menit dia datang dengan wajah panik dan langsung menggendong kamu, El, ke kamar. Sulaiha merasa bahagia digendong Bang Cendol. Terus, Fit? Terus. Ya Bang Cendol semua ngurus kamu, El. Dia panik loh. Wajahnya tidak ada senyum sama sekali. Ya sudah, El, makan dulu, istirahat. Aku banyak kerjaan nih. Cucian baju numpuk banget. Kamu ini, Fit. Nanti ceritakan lagi gimana kelanjutannya. Vita pun langsung pergi ke dapur menyelesaikan pekerjaan rumah. Bang Cendol cuma berjualan setengah hari. Rencana setelah sholat duhur mau ke rumah Umar, minta nasihat perihal malam tadi. Karena setelah kejadian semalam, hati Bang Cendol sangat gelisah. Assalamualaikum Umar, apa kabarnya? Alhamdulillah Bang, sehat. Ada apa nih? Tumben kamu ke rumah. Ada yang perlu dibicarakan ya? Setelah Bang Cendol menceritakan kejadian Sulaiha dan malam tadi, Umar pun terkejut. Astagfirullah, memang mereka tidak henti-hentinya menyesatkan manusia. Bagaimana bagusnya sikapku, Umar? Semua orang mempunyai ujian, Bang. Jangan takut, Allah selalu ada membantu. Ujian abang sepertinya besar di depan. Mungkin akibat perbuatanku dahulu, masuk ke dunia hitam karena nafsu amarah. Lupakan saja, Bang. Semua orang punya sisi gelap. Setelah berbincang lama, Umar pun menyampaikan sore ini dia akan ke Berau. Ditugaskan dakwah di sana beberapa minggu karena kekurangan pengajar agama. Mendengar Umar keluar kota, Bang Cendol sedikit sedih. Berharap Umar mendampingi saat membantu orang. Hati-hati di sana, Umar. Daerah sana masih rawan. Ini tasbih dan parfum sholat. Bawa saja buat kamu. Hitung-hitung amal jariah aku. Ah, kamu ini Bang, ngomong apa? Insya Allah panjang umur kita, jadi bisa ketemu lagi di sini. Setelah sholat asar, Ustadz Umar pun berangkat menaiki mobil charter ke Berau. Bang Cendol hanya mendoakan semoga Umar sukses dengan dakwahnya di Berau. Sulaiha melihat waktu sudah hampir jam 6 sore, tapi Bang Cendol belum juga datang. Sulaiha berharap dia datang menjenguk. Lama amat Bang Cendol, katanya habis asar ke sini. Dur. Suara gedoran pintu depan. Semoga Bang Cendol yang datang. Bergegas Sulaiha membuka pintu dengan penuh semangat. Ternyata Rizka yang datang. Tadi pagi memang sempat Sulaiha kasih kabar kalau pingsan sehabis dari kafe. Hai, apa kabar Say? Katanya pingsan kemarin ya? Sulaiha perhatikan pakaian Rizka sangat minim sambil menenteng buah-buahan. Berjalan melewati Sulaiha, langsung di ruang tamu dan duduk dengan santai. Rizka memang sudah terbiasa di rumah. Iya, habis dari kafe. Mungkin cuma masuk angin saja, jawab Sulaiha. Ini buah buat kamu, biar cepat sembuh.
ucap Rizka. Terima kasih. Mau kemana, Riz? Tapi bener bajunya. Mau ke rumah nenek saya, El, di Balikpapan. Lama nggak ke sana. Dengar kabar nenek sakit-sakitan. Sulaiha masih berharap Bang Cendol datang sebelum maghrib, karena perasaan tidak enak mulai datang lagi. Mau ikut, El, ke Balikpapan? Tanya Rizka menawarkan. El, woi. Sulaiha justru melamun dan membuat Rizka mengagetkannya. Tersentak kaget, Sulaiha mendengar suara Rizka yang sedikit nyaring. Iya Riz, ada apa sih? Bikin kaget aja. Melamun aja. Diajak ngobrol malah bengong. Mau ikut nggak ke Balikpapan? Gimana ya? Sebentar, aku masih menunggu teman yang mau aku kenalkan itu. Oh, yang mau bantu aku ya, El? Semoga dia mau ya, karena dia nggak mau berurusan hal gaib lagi. Rizka berharap semoga teman Sulaiha ini bisa membantu. Hai Kak Rizka, cantik amat, mau jalan ya? Vita datang dari kampus dan langsung duduk di sebelah Sulaiha dengan wajah kusut dan sedikit bau keringat karena seharian di kampus. Wih, ada anak kampus yang rajin belajar biar cepat wisuda, ucap Rizka. Jelas dong Kak, bawa apaan tuh? Buat saya ya? Rizka tersenyum melihat tingkah laku Vita yang sedikit heboh dengan kedatangannya. Kamu ini Fit, datang-datang. Buah ini kan buat yang pingsan kemarin. Mandi sana dulu, gak enak banget baunya, ucap Sulaiha. Jangan dihabiskan ya buahnya, ucap Vita sambil masuk ke dalam. Sepanjang perjalanan menuju rumah Neng Arab, banyak sekali gangguan-gangguan entah dari mana asalnya. Karena kondisi Bang Cendol sedikit kurang sehat, jam menunjukkan waktu sholat maghrib. Kuda besi beroda 2 pun berbelok ke masjid untuk melaksanakan sholat, baru dilanjutkan ke rumah Neng Arab. Kamu akan mati di tangan aku. Tiba-tiba saja suara bisikan itu datang. Bang Cendol semakin penasaran asalnya dari mana suara itu. Dengan cepat segera membaca ayat kursi, berharap suaranya segera hilang. Saat mau memasuki masjid, rasa sesak saat bernafas dan tusukan di dada kiri datang. Bang Cendol pun sambil memegang dada kiri dan mencari wadah buat istirahat sebentar. Astagfirullah, kiriman siapa lagi ini mendekati senja? Lirih Bang Cendol. Bang Cendol perlahan-lahan mencari tempat wudhu sambil menahan sakit di dada. Dari kejauhan terlihat perempuan yang datang malam tadi. Kali ini bersama pasukan jin kafir yang sangat banyak. Bagaimana, sakit kan? Aku bisa saja langsung membunuh kamu sekarang, sergah perempuan itu. Bang Cendol hanya diam tidak menjawab ancaman perempuan itu. Lebih baik aku sholat maghrib dulu, baru ke rumah Neng Arab, ucap pelan Bang Cendol. Sholat aja dulu nak, insya Allah selamat aja kamu, ucap orang tua berbolang. Selesai sholat maghrib, Bang Cendol langsung menuju rumah Sulaiha yang jaraknya sekitar 15 menit perjalanan. Perempuan itu juga hilang entah kemana. Sesampainya di rumah, terlihat ada mobil terparkir di halaman rumah Neng Arab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Bang. Lama banget dari rumah Ustadz Umar ya? Tanya Sulaiha. Bang Cendol melihat teman Sulaiha bengong sambil mengingat-ingat seperti pernah ketemu. Bang, matanya jangan gitu juga memandang, cetus Sulaiha. Kamu Rizka ya namanya? Terkejut Rizka dan Sulaiha. Tahu dari mana nama Rizka? Secara mereka tidak pernah ketemu, pikir Sulaiha. Iya benar, tahu dari mana nama saya? Panjang ceritanya. Aku lihat kamu di kafe bersama laki-laki berbadan besar kan? Perkenalkan nama aku Bang Cendol. Hei. Hati Rizka bertanya-tanya, tahu dari mana Bang Cendol ini soal nama dan laki-laki itu. Maaf Riz, susuk itu dari mana asalnya? Mendengar Bang Cendol belak-belakan bertanya soal susuk, Rizka sedikit malu. Apalagi dia ini sepertinya bukan orang biasa. Abang ini apaan sih? Langsung bertanya seperti itu.
Malu nanti Rizka. Maaf Neng, hehe, keceplosan aja tadi kok, sumpah. Rizka senyum-senyum malu antara mau menjawab apa enggak. Dipikirkan pasti tahu Bang Cendol permasalahan dia selama ini. Keceplosan apa? Sulaiha mengejek. Iya bang, susuk ini sudah lama kata orang. Dan yang pernah mau melepas, tetapi semua orang itu nggak mampu. Bang Cendol melirik ke Sulaiha seperti ada sesuatu yang aneh. Neng, merasa nggak di sebelah ada yang duduk? Ah, abang ini baru datang udah nakut-nakutin. Rizka dan Bang Cendol hanya senyum melihat Sulaiha sedikit parno. Abang lihat juga ya sama beliau? Iya, dari awal aku datang beliau sudah duduk di sebelah Neng Arab. Namanya Nyi Selaras kan? Hah, dia juga tahu nama beliau. Tidak semua orang diberitahu, hanya orang tertentu saja. Apa dia ini bakal... tidak mungkin. Pikiran aku macam-macam saja. Batin Rizka. Iya benar, beliau yang jaga saya dari kecil. Kata nenek beliau biasanya hadir saat saya lagi kesulitan. Jelas Rizka, perihal susuk itu abang bisa melepaskan. Bang Cendol pun berpikir lama soal susuk Rizka. Kan banyak. Tidak mungkin aku melepaskan semua, harus ada pendamping perempuan. Batin Bang Cendol. Gimana ya? Susuk itu berada di... Maaf, kelamin ada juga kan? Rizka terdiam malu, ternyata Bang Cendol ini mata batinnya sangat tajam. Sulaiha pun menepuk pundak Bang Cendol sambil berbisik. Apaan sih abang ini? Ngomong itu direm, jangan asal aja. Cetus Sulaiha. Maaf atas kelancanganku tadi, ucap Bang Cendol. Rizka hanya tersenyum malu. Tidak apa-apa bang, susuk ini sudah ada sejak kecil. Entah siapa yang memasang. Secara batin, Bang Cendol diperintahkan Nyi Selaras untuk membantu membuang susuk itu. Nanti beliau bantu melepaskan. Insya Allah aku bantu lepas malam ini. Jangan di sini. Aku kan mau ke rumah nenek. Gimana kalau di sana saja? Bang Cendol sama El ikut ya, temani ke Balikpapan. Aku khawatir kesehatan nenek di sana. Sulaiha menyenggol tangan Bang Cendol seolah-olah menyuruh jawab pertanyaan Rizka. Iya deh, aku temani ke sana sama Neng Arab. Cepat Neng, siap-siap. Selesai sholat Isya, kita berangkat. Tapi Vita gimana ya? Dia kan udah besar bang, ya tinggal saja, ucap Sulaiha. Ajak aja El, kasihan sendirian di rumah. Vita menjawab dari belakang sambil makan dan duduk di sebelah Bang Cendol. Enggak aku di rumah saja, istirahat. Capek. Sebentar lagi ada ujian kampus soalnya, ucap Vita. Makan itu duduk Fit, kok sambil jalan, tegur Bang Cendol. Bang Cendol langsung ke dalam mengambil wudhu, sembari menunggu Neng Arab mempersiapkan baju dan dandan ala Arab. Selesai sholat, mereka pun sudah siap di ruang tamu menunggu. Ayo bang, kita berangkat. Kita nginap di rumah nenek saya ya. Nggak mungkin pulang malam ini juga kan. Fit, jaga rumah ya. Jangan nakal. Awas kompor listrik diperhatikan. Kunci rumah. Iya, cerewet amat kamu El. Bang Cendol pun berangkat ke Balikpapan bersama Rizka dan Neng Arab menaiki mobil. Hati Bang Cendol langsung terasa tidak enak entah kenapa. Mobil memasuki jalan setapak, kanan kiri hanya ada rimbunan pohon dan kebun warga. Terkadang melewati persawahan yang luas. Sesekali motor warga melewati mobil. Rumah warga juga diperhatikan tidak terlalu banyak, walaupun ada cuma berjarak. Pencahayaan jalan juga sangat minim. Serius kamu Riz? Ini jalan menuju rumah nenek? Rizka hanya tersenyum melihat Sulaiha. Bang Cendol juga terlihat santai saja, tidak terlalu banyak berbicara sepanjang perjalanan. Iya El, udah duduk tenang saja. Orang di sini pekerjaannya rata-rata berkebun, makanya banyak sawah. Bang, cium wangi nggak dari tadi? Tanya Sulaiha. Jangan ditegur Neng.
Kalau Neng bisa lihat sepanjang jalan ini banyak yang berdiri loh. Ya udah banyak pikir aja. Jelas Bang Cendol. Mobil berhenti di depan rumah panggung kayu bertingkat, halaman yang cukup luas. Ayo turun, ajak Rizka dengan santai sambil keluar mobil. Sulaiha pun menoleh ke arah Bang Cendol dengan rasa cemas. Waktu juga sudah hampir jam 1 malam, tetapi keadaan rumah terlihat sangat ramai. Halaman yang luas, serta ada panggung juga di sebelahnya, lengkap dengan kendang, gong, bonang, trompet. Banyak orang lalu lalang berseragam khas Jawa sambil membawa pecut dan aksesoris dengan tarian kuda lumping. Ini ada acara apa sih? Kenapa ramai sekali, Riz? Nenek itu pecinta seni Jawa, El. Dari aku kecil sampai besar, beliau sangat suka seni tradisional Jawa. Bang Cendol hanya diam menyaksikan para pemain kuda lumping latihan menari. Sesekali melihat ke atas panggung yang lumayan megah. Lampu hias serta sound system besar membuat suara alat musik yang dimainkan sangat jelas terdengar. Mereka tidak istirahat, Riz. Kan sudah larut malam. Sebentar lagi, Bang. Biasanya mendekati adzan subuh sudah bubar. Rizka pun memasuki rumah panggung bersama Sulaiha dan Bang Cendol. Di depan rumah lumayan ramai. Ada beberapa orang berpakaian hitam sedang mengobrol ditemani segelas kopi hitam dan asap kemenyan. Ayo cepat masuk. Ajak Rizka menyuruh Bang Cendol dan Sulaiha agak sedikit cepat berjalan. Kalian masuk duluan ya. Aku mau ngobrol sebentar sama mereka-mereka. Pinta Bang Cendol. Udah Abang, jangan dihiraukan. Mereka itu cuma tamu nenek. Jelas Rizka. Kalian ini kenapa sih? Sulaiha sedikit bingung melihat kelakuan Bang Cendol. Yang dilihat Bang Cendol ada sosok laki-laki berjenggot putih, rambutnya panjang sedang duduk bersila sambil merokok, dengan mata melotot ke arah para pemain kuda lumping. Sedangkan yang lainnya berbincang-bincang. Aduh, cucu nenek datang. Kenapa tidak langsung masuk? Bang Cendol jangan dihiraukan. Dia cuma penjaga rumah. Sapa nenek Rizka dari arah Bang Cendol. Tahu dari mana nenek namaku Bang Cendol? Batin di hati sedikit risih dengan keadaan rumah Rizka. Nenek katanya sakit. Rizka memeluk neneknya dengan erat. Orang-orang memanggilnya Nenek Hindun. Kalau dilihat memang katanya nenek, tetapi sama sekali tidak kelihatan tua. Bahkan terlihat berumur 40 tahun. Mari masuk. Jangan sungkan-sungkan, anggap saja rumah sendiri. Di luar tiap malam Jumat mengadakan kesenian kuda lumping. Jangan heran dengan keadaan rumah nenek ya. Tangan Bang Cendol dipegang erat Sulaiha karena ketakutan melihat keadaan rumah, ditambah banyak topeng singo barong, serta dedak merak tertempel di dinding. Masih banyak lagi aksesoris topeng perlengkapan kuda lumping. Silakan duduk di sini aja ya. Maaf, aksesoris ini punya saya. Jelas Nek Hindun. Bang Cendol dan Sulaiha langsung duduk sambil menunggu Rizka. Katanya ke dapur membuat air minum. Suasana rumah lumayan gelap. Tanpa sengaja Bang Cendol melihat lukisan seorang perempuan yang tidak asing pernah ketemu beberapa hari yang lalu. Nek, itu lukisan siapa ya? Bang Cendol sambil menunjuk ke arah lukisan yang tertempel di dekat kamar. Kenapa? Pernah ketemu dia ya? Nek Hindun menanyakan dengan mata melotot ke arah Sulaiha dan Bang Cendol. Pernah sekali. Saat di rumah dia datang, saat saya sedang berzikir di tengah malam. Topeng barongan serta yang lain tiba-tiba bergerak sendiri. Angin entah dari mana masuk ke dalam rumah, padahal tidak ada jendela yang terbuka. Sulaiha otomatis bergerak merapatkan duduknya ke Bang Cendol. Bang, kita pulang aja ya. Serem rumah nenek Rizka. Gak apa-apa Neng, udah duduk aja, tenang. Dia mamanya Rizka. Panjang ceritanya. Bahkan Rizka sendiri tidak tahu sejarah mamanya. Mendengar perkataan Nek Hindun, Bang Cendol merasa kurang nyaman. Apalagi sosok perempuan yang pernah ditemui ini bukan main-main kekuatannya di alam sebelah. Dor. El, ini minum dulu. Dari tadi ngobrol sama nenek tegang betul. Ucap Rizka membawa minum dan makanan dari dapur. Silahkan minum Bang Cendol.
Nek Hindun mempersilahkan minum dengan penuh ekspresi wajah yang dingin. Gimana Nek keadaannya? Matanya sakit dari kemarin. Udah sembuh kok Riz. Biasa masuk angin aja, kurang istirahat. Jawab Nek Hindun. Bang Cendol dan Sulaiha sambil berpandangan sebelum minum dan menyantap makanan yang... Sebelum minum, Bang Cendol dan Sulaiha sambil berpandangan sebelum minum dan menyantap makanan yang disediakan. Sedangkan Nek Hindun tetap asik meminum dan makan bersama Rizka. Malam ini kita tidur di rumah nenek aja ya El. Setelah makan nanti saya tunjukkan kamar tempat kita tidur. Jelas Rizka sambil memegang erat tangan Nenek Hindun. Pilih saja kamar di sini, kebetulan banyak yang kosong. Tawar Nek Hindun ke Bang Cendol. Bang Cendol hanya mengangguk tanda setuju. Pagelaran seni kuda lumping juga masih ramai di luar. Bahkan semakin banyak sepertinya orang-orang berdatangan. Mari El, aku tunjukkan kamarnya. Nanti kita tidur bareng aja ya. Ajak Rizka sambil menarik tangan Sulaiha menuju kamar. Sekarang hanya ada Nek Hindun dan Bang Cendol di ruang tamu sambil makan dan minum. Bang Cendol sesekali menatap ke samping Nek Hindun. Aku tahu siapa kamu. Wajah yang tidak asing di dunia sebelah. Bau aroma kamu yang sangat khas. Sambil tersenyum Nek Hindun berbicara tanpa ada sedikit keraguan. Maaf Nek, aku mau istirahat dulu. Pinta Bang Cendol. Sebentar saja kita ngobrol bareng. Jangan takut, kamu itu orang hebat. Tukas Nek Hindun. Bang Cendol memejamkan mata sambil tersenyum. Tanpa disadari makhluk-makhluk halus pendamping Nek Hindun satu persatu bermunculan. Yang paling mencolok, sosok wanita berkepala dua, berbadan babi sambil mendesis mirip ular, berdiri di dekat Nek Hindun. Luar biasa kamu ini nak. Baru kali ini ketemu seseorang yang tergolong kekuatannya di atas rata-rata. Tidak rugi Rizka kelak akan bersanding denganmu di pelaminan. Ini semua titipan saja Nek. Sesungguhnya manusia bersifat lemah. Maaf, maksud nenek apa bersanding di pelaminan? Nek Hindun terbahak-bahak tertawa mendengar ucapan Bang Cendol. Sambil berjalan pelan memutari Bang Cendol yang sedang duduk tepat di belakang Nek Hindun memegang pundak sambil berbisik. Kamu cocok menjadi suami Rizka. Mendengar perkataan Nek Hindun, Bang Cendol berdiri dengan lantang menolak apa yang diucapkan Nek Hindun. Tidak Nek, dia hanya sebatas teman, tidak lebih. Apakah kamu mau bukti kalau kamu itu calon suami Rizka yang pas? Mana buktinya? Teng, teng, teng. Jam besar menunjukkan sudah masuk pukul 3 subuh. Tidak terasa acara di luar sudah selesai. Para pemain serta kru berbenah menyusun perlengkapan kuda lumping. Ada beberapa orang juga masuk menemui Nek Hindun minta izin pulang. Nek, terima kasih sudah memberikan izin tampil di halaman rumah. Ucap beberapa orang masih lengkap menggunakan pakaian Jawa. Iya, minggu depan latihan aja lagi di sini ya. Jangan sungkan, langsung aja susun peralatan kalian di halaman. Jawab Nek Hindun seraya tersenyum manis sambil berjalan mengantar para pemain dan tetua kampung ke depan pintu. Sudahlah, kamu itu bakal calon suami Rizka. Nek Hindun melanjutkan pembicaraan setelah mengantar para tamu keluar rumah. Tidak mungkin. Sergah Bang Cendol sudah mulai terpancing emosi. Nek Hindun duduk santai di bangku sambil menyalakan menyan dan mendendangkan nyanyian sinden. Suasana rumah sedikit berubah, lampu mulai redup, sosok makhluk tak kasat mata mulai muncul. Sinden itu seperti memanggil para jin-jin alam sebelah. Tanpa disadari Bang Cendol dikelilingi makhluk halus entah apa wujudnya. Tidak bisa digambarkan karena sangat banyak. Cukup Nek, jangan membuka portal alam sebelah terlalu lebar. Tidak baik buat keseimbangan alam kita. Ucap Bang Cendol. Kenapa? Kamu takut nak? Hal seperti ini kamu sudah terbiasa kan saat mau membunuh orang? Ucap Nek Hindun. Bang Cendol terkejut apa yang dikatakan Nek Hindun. Sejak kapan dia tahu perbuatan itu? Padahal sudah lama tidak menggunakan ilmu hitam kepada orang lain. Badan dan bibir Bang Cendol kaku tidak bisa berkata-kata.
hanya menyaksikan Nek Hindun memamerkan ilmunya. Tanpa terasa azan subuh berkumandang. Alhamdulillah, akhirnya sudah subuh. Batin di hati Bang Cendol. Badannya sudah mulai bisa digerakkan. Portal alam sebelah perlahan tertutup sendiri. Nek Hindun pun bergegas kembali ke kamarnya dan langsung mengunci pintu. Tidak ada kata-kata apapun yang diucapkan. Pagi yang cerah, Sulaiha dan Rizka beristirahat cukup nyaman malam itu. Bahkan Rizka sampai lupa Bang Cendol beristirahat di mana. Setelah diingat-ingat, terakhir ngobrol bersama-sama di ruang tamu, terus masing-masing masuk beristirahat di kamar. Itu Bang Cendol. Tumben jam segini masih molor. Kenapa malah tidur di ruang tamu ya? Apa nenek tidak memberitahu kamar khusus tamu? Batin Rizka. Saat Rizka mendekati, niat hati mau membangunkan, terdengar suara nenek dari belakang. Biarkan saja, Riz. Bang Cendol kelelahan sepertinya. Malam tadi habis ngobrol sendiri di ruang tamu. Nenek suruh ke kamar beristirahat tidak mau. Sepertinya ngobrol sendiri sampai mendekati subuh. Yang bener, Nek. Emang nenek nggak lihat sama siapa Bang Cendol ngobrol? Nggak lihat, Riz. Cuma pas nenek mau sholat subuh, negur Bang Cendol, malah nenek dimarahin. Mendengar perbincangan nenek dan Rizka, Bang Cendol terbangun. Matanya merah dengan sedikit kebingungan karena sudah lewat waktu subuh. Sedikit malu juga kenapa malah kesiangan bangunnya. Jam berapa, Riz? Kok nggak ada yang bangunin tadi subuh? Melihat Nek Hindun, Bang Cendol sedikit waspada karena mengingat kejadian malam. Nek Hindun seperti kerasukan tingkahnya. Mandi terus sarapan dulu, Bang. Udah mendekati jam 10 loh itu, ucap Sulaiha. Setelah beberapa lama Bang Cendol selesai mandi dan sarapan, dengan cepat menemui Nek Hindun dan Rizka yang sedang asik ngobrol bersama Sulaiha. Duduk, Bang. Tawar Nek Hindun. Saya berdiri saja, Nek. Sudah cukup malam tadi nenek menampilkan suatu keanehan, serga Bang Cendol. Rizka dan Sulaiha kebingungan memperhatikan Bang Cendol. Melihat nenek seperti orang ketakutan. Padahal malam tadi saat datang nyaman saja. Istighfar, Bang. Semua kejadian malam tadi itu hanya mimpi saja, ucap Nek Hindun. Gak mungkin. Sangat jelas aku dan nenek ngobrol sampai subuh, tukas Bang Cendol kesal. Sulaiha dan Rizka yang terdiam melihat Bang Cendol marah kepada Nek Hindun. Dia orang tua Rizka. Yang Bang Cendol lihat itu sebenarnya bukan nenek. Dia menyerupai saja di alam mimpi, jelas Nek Hindun. Mendengar perkataan nenek, Rizka terkejut. Selama ini nenek tidak pernah bercerita tentang orang tuanya. Yang Rizka tahu, sejak dulu kedua orang tuanya telah meninggal karena kecelakaan. Maksudnya nenek tentang kedua orang tua Rizka. Nenek Hindun memandang wajah Rizka. Sejak bayi hingga sekarang memelihara, membesarkan, mendidik hingga dewasa. Mungkin ini waktunya memberitahu siapa kedua orang tuanya. Sebenarnya ada apa, Nek? Kenapa nenek tidak menceritakan kejadian kedua orang tuaku? Tanya Rizka dengan mata berkaca-kaca, menahan tangis kesedihan. Kedua orang tua kamu itu dukun sakti penganut ilmu hitam. Ibu kamu itu, Riz. Sesudah menikah hingga mengandung kamu, tidak pernah sama sekali memperhatikan kandungannya, hingga lahirlah bayi mungil perempuan. Bang Cendol, Sulaiha, dan Rizka mendengarkan cerita Nek Hindun dengan serius. Sesekali Nek Hindun meneteskan air matanya, mungkin sangat berat menceritakan keadaan kedua orang tua Rizka. Di tengah malam, hujan sangat deras. Kedua orang tua kamu bergegas membawa Rizka kecil ke gubuk di tengah hutan. Jelas Nek Hindun menceritakan awal mula petaka kedua orang tuanya. Malam ini juga anak kita harus ditumbalkan. Demi kesempurnaan ilmu kita, Bu, ucap Helmi kepada istrinya, Rahmi Arianti. Astagfirullah. Apa yang akan kalian lakukan? Istighfar, Nak. Itu anak darah daging kalian sendiri, ucap Nek Hindun datang ke tengah hutan. Urus orang tua kamu. Jangan ikut campur urusan kita, serga Helmi dengan lantang berbicara di tengah derasnya hujan, memerintahkan Rahmi mengusir orang tuanya. Nek Hindun tidak tinggal diam.
Dia pun berusaha merebut Rizka Mungil dari tangan Helmi. Hingga akhirnya aksi tarik-menarik tidak bisa dihindarkan. Rami Arianti yang memang anak Nyai Hindun malah ikut membantu Helmi dalam mempertahankan anaknya demi sebuah ilmu hitam yang tinggi. "Lepaskan anak ini. Dia tidak berdosa. Dia suci. Tega kalian mau menumbalkan anak sendiri demi ilmu hitam," teriak Nyai Hindun sambil menarik-narik Rizka yang masih bayi. Tiba-tiba Helmi dan Risma Arianti seperti orang ketakutan melihat di belakang Nyai Hindun. Anaknya yang sudah siap ditumbalkan akhirnya terlepas ke pelukan Nyai Hindun. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Risma Arianti dengan mata melotot setengah ketakutan. Nyai Hindun merasa ada seseorang yang berdiri di belakang. Sosok perempuan berbaju hijau. Tidak salah lagi, dia adalah Nyi Selaras. Kesempatan Nyai Hindun keluar dari gubuk yang penuh sajian kembang serta menyan. Helmi dan istrinya, Rasmi Arianti, hanya terdiam melihat Nyai Hindun berlari membawa Rizka keluar rumah. Demi menyelamatkan cucunya, apa saja akan dilakukan Nyai Hindun, walaupun nyawa sekalipun. Terdengar suara ledakan saat Nyai Hindun berlari menjauh dari gubuk di tengah hutan. Suara petir dibarengi kilat tiada hentinya menyambar ke arah rumah wadah kedua orang tua Rizka melakukan ritual sesat. "Apa yang terjadi, Nek, setelah itu?" tanya Rizka merasa penasaran akan cerita Nyai Hindun. "Nenek mengamankan kamu, Riz, di rumah warga yang sekiranya aman buat berlindung. Setelah itu nenek dan beberapa warga kembali ke tengah hutan dengan niat menemui kedua orang tua kamu. Tapi setelah kita sampai di sana..." Nyai Hindun terdiam sedang menahan air mata yang perlahan membasahi pipi. Rizka dan Sulaiha mendekat berusaha menenangkan Nyai Hindun. "Sebaiknya nenek istirahat saja dulu," ucap Bang Cendol, mungkin merasa bersalah akan sikapnya tadi memarahi Nyai Hindun. "Kedua orang tua kamu, Riz, terbakar habis, tidak ada satupun yang tersisa. Yang nenek lihat ibu kamu masih bisa bergerak. Entah ilmu apa yang digunakan dia hingga seperti itu. Dia sangat tersiksa, mau meninggal tapi tidak bisa. Ya Allah, dosa yang tidak bisa diampuni hingga seperti itu keadaan ibu kamu," jelas Nyai Hindun. "Malam itu juga nenek dan beberapa warga menguburkan kedua orang tua kamu. Kejadian aneh terulang kembali. Risma Arianti kondisinya sudah terlihat gosong, bersuara lantang dan nyaring. Percuma anak itu hidup. Dia sudah saya berikan susuk dan tanda. Suatu saat pasti akan menjadi seperti aku." Suara itu membuat beberapa warga bergegas menguruk tanah kubur dan langsung pergi dari pemakaman. Tidak ada adzan, doa, bahkan talqin sekalipun. Sejak saat itu, tiap malam Nyai Hindun dan Rizka selalu diteror arwah Risma Arianti. Tetapi tidak bisa karena sosok Nyi Selaras selalu mendampingi Rizka kecil hingga sekarang. "Maafkan saya, Nek, tadi sempat marah-marah," ucap Bang Cendol. "Tidak apa-apa, pasti Bang Cendol mendapatkan pesan saat mengobrol bersama Rasmi Arianti tadi malam." "Ada sih, Nek, tapi nanti saja dibicarakan. Lebih baik malam ini saya lepas semua susuk yang ada di badan Rizka dan nenek." Nyai Hindun merasa malu karena sampai saat ini tidak bisa melepaskan susuk di badannya sendiri. Pasti pekerjaan Risma Arianti kan, Nek? Selama dia hidup memasang susuk di badan Rizka dan nenek secara diam-diam. "Tapi Bang, apakah sanggup melepaskan susuk ini? Secara banyak yang tidak bisa," ucap Rizka khawatir karena nyawa taruhannya. "Insya Allah bisa kok. Bang Cendol pasti bisa mencari cara bersama leluhurnya untuk melepaskan susuk itu." Sulaiha menepuk pundak Bang Cendol karena tidak mau mengecewakan nenek dan Rizka. "Insya Allah selepas sholat asar bersiap-siap saja. Aku perlu bantuan Neng Arab karena posisi susuk itu di bagian-bagian yang tidak seharusnya dipegang laki-laki," ucap Bang Cendol kepada Neng Arab. "Tapi Bang..." Neng Arab mencoba menolak, tapi malah Bang Cendol cuek. "Ya sudah, nenek dan Rizka istirahat saja dulu. Sebentar lagi waktu sholat duhur. Aku mau mempersiapkan fisik buat nanti sore." Selesai sholat duhur, Bang Cendol memanggil orang tua berbolang berharap beliau datang memberi sedikit masukan dalam membersihkan susuk di badan Rizka dan Nyai Hindun.
Setelah menunggu beberapa lama akhirnya, "Assalamualaikum." "Langsung aja nak ngambilnya. Ingatlah bacaannya." Beliau membisikkan sesuatu ke Bang Cendol. "Iya, doakan saya," jawab Bang Cendol. Beberapa detik kemudian, orang tua berbolang menghilang dari pandangan. Waktu begitu cepat, Sulaiha merasakan hawa yang tidak nyaman, begitupun Rizka. Udara yang dingin tiba-tiba panas. Cuaca tadinya cerah mendadak mendung. Risma Ariyanti sepertinya tidak mau melepaskan Rizka dan Nek Hindun begitu saja. "Pikirkan kembali Bang matang-matang. Yakin mau melepas tanda dan susuk itu dari badan Rizka?" tanya Sulaiha di depan kamar yang merasa khawatir akan keselamatan Bang Cendol. "Kita lihat saja, Neng. Yang penting mereka terbebas dari terorisme. Ayo kita ke ruang tamu. Sepertinya Rizka bersama nenek sudah menunggu kita." Rizka dan Nek Hindun sudah siap di ruang tamu, duduk bersama-sama menunggu Sulaiha dan Bang Cendol. Perasaan harap-harap cemas sudah mulai ditampakkan Rizka. Tirai jendela, pintu sudah dikunci rapat. Tidak berapa lama Bang Cendol datang dan langsung duduk di belakang Rizka dan Nek Hindun. "Sulaiha mana Bang?" "Ada Riz, sebentar lagi datang." "Nah, itu dia datang." Sulaiha hanya duduk di sebelah Bang Cendol, bersiap apa yang akan diminta saat mengambil susuk di bagian yang tidak bisa dijangkau laki-laki. "Sudah siap kalian? Apapun yang terjadi, nanti jangan ditegur. Itu bisa jadi gangguan dari alam lain." Pesan Bang Cendol serius kepada Rizka, Sulaiha, serta Nenek Hindun. "Assalamualaikum. Aku yang mendampingi kamu saat mengambil susuk di badan Rizka," ucap Nyi Selaras duduk di sebelah Rizka. Bang Cendol hanya menganggukkan kepala tanda setuju. Bang Cendol mulai bekerja satu persatu. Susuk di badan Nek Hindun dengan mudah diambil, yang paling banyak di bagian wajah. Sedangkan di badan Rizka keluar susuk dari kepala, tangan, dada, bokong, hingga kaki. Sudah diambil, tidak ada hambatan sama sekali. Yang terakhir, di bagian kelamin tugas Sulaiha. Saat mau diambil, suasana berubah, tiba-tiba lampu mati. Mendadak hujan sangat lebat disertai angin kencang. Dek. Waktu berhenti, Bang Cendol lihat semua terdiam. Tidak ada suara. Hanya hening, senyap di depan mata. Terlihat sebuah pintu bertirai kuning. "Apapun yang terjadi, cepat kembali nak," ucap Nyi Selaras di depan pintu. Ternyata Bang Cendol tidak tahu sedang malih rogo bersama Nyi Selaras ke alam sebelah. Perlahan dia melangkahkan kaki menuju pintu bertirai kuning. Suara riuh keramaian terdengar jelas di balik pintu. Krek, krek. Pintu terbuka dengan sendirinya tanpa disentuh. "Cepat masuk. Di dalam ada Risma Ariyanti menunggu. Aku tidak bisa mendampingi. Hanya bisa menjaga pintu biar tetap terbuka," ucap Nyi Selaras. Mungkin kalau tertutup, Bang Cendol bakal tidak bisa kembali ke alam dunia. Suasana yang sangat ramai lalu lalang orang kesana kemari beraktivitas, seperti keseharian manusia pada umumnya. Terdengar sayup-sayup nyanyian sinden seorang perempuan. Semakin masuk ke dalam kehidupan alam sebelah, suara perempuan itu semakin jelas terdengar. Tidak salah, itu pasti Risma Ariyanti, batin Bang Cendol. Benar saja, Risma Ariyanti sedang duduk menunggu Bang Cendol di atas panggung besar dan megah, dikelilingi makhluk halus berbagai macam bentuk rupa. "Selamat datang, silakan duduk," perintah Risma Ariyanti dengan pakaian serba hitam, didampingi sosok wanita berkepala dua, berbadan babi kepala ular. "Lepaskan Rizka, dia itu anak kamu. Akan aku lepas kalau kamu bisa mengalahkan pasukan yang ada di samping aku ini." Risma Ariyanti menunjuk ke sosok perempuan wanita berkepala dua, berbadan babi, sambil mendesis mirip ular, berdiri siap menyerang Bang Cendol kapan saja sesuai perintah Risma Ariyanti. "Kalau itu jalan satu-satunya, akan aku hadapi semua yang ada di sini." Sergah Bang Cendol lantang berbicara sampai terdengar semua makhluk yang ada di sana. Tanpa sedikit keraguan, makhluk pendamping Risma Ariyanti mendekat. Dengan cepat dan langsung mengibaskan ekornya,
badan Bang Cendol pun terpental. Ditambah 3 harimau hitam suruhan Risma siap menyerang Bang Cendol yang terbaring. Hanya segitu kemampuan kalian, serga Bang Cendol kepada Risma Ariyanti. 3 harimau hitam itu pun menyerang Bang Cendol tanpa ampun. Bahu, tangan, serta leher jadi incaran mereka. Ditambah perempuan berkepala 2 ikut serta menggigiti kaki Bang Cendol. Kondisi yang tidak mungkin bisa menang melawan mereka. Hingga akhirnya cahaya putih datang mengusir makhluk halus pendamping Risma Ariyanti. "Maju kalian semua!" serga Bang Cendol menantang pasukan Risma Ariyanti sambil mengacungkan pedang ke seluruhan makhluk yang ada di sana. Karena semuanya tidak ada yang berani mendekat, termasuk Risma Ariyanti. Mau tidak mau Bang Cendol yang sudah terbawa emosi menyerang mereka satu persatu bersama pasukan Taldea Jalil. Hampir setengah pasukan Risma Ariyanti habis dibunuh Bang Cendol menggunakan pedang. Hingga akhirnya Risma terpojok, tidak bisa bergerak kemana-mana. "Baiklah, akan aku lepaskan Rizka dan Nek Hindun. Silahkan kamu mengambil susuk itu." "Aku tidak percaya omongan kamu." Saat pedang siap menebas leher Risma, "Hentikan nak, jangan diteruskan. Biarkan Risma Ariyanti seperti itu. Semua akibat perbuatan dia bersekutu bersama iblis. Kelak di akhirat akan mendapatkan siksa yang setimpal." Ucap orang tua berbolang membujuk Bang Cendol mengurungkan niatnya untuk membunuh Risma di alam sebelah. "Waktunya kembali, Rizka. Sulaiha dan nenek khawatir melihat kamu tidak sadarkan diri," pinta Nyi Selaras. Bang Cendol yang tergolong memiliki emosi sangat tinggi. Saat situasi seperti ini sangat sulit membujuknya. Apalagi perbuatan Risma sangat kelewatan batas kepada anaknya. "Kembali nak, kasihan Sulaiha sangat cemas. Kasihan Sulaiha sangat cemas aku lihat." Suara yang sangat tidak asing bagi Bang Cendol. Tidak salah lagi. Saat menoleh ke belakang, seorang laki-laki tua tersenyum dengan wajah bersinar. Dia Abah Sulaiha ternyata ikut datang membujuk biar Bang Cendol kembali ke alam dunia secepatnya. Nyi Selaras menegang. Pundak Bang Cendol dalam hitungan detik sudah kembali ke depan pintu bertirai kuning. Terlihat jelas Nek Hindun, Rizka dan Sulaiha menampilkan wajah cemas. "Terima kasih, kamu sudah membantu Rizka," ucap Nyi Selaras. "Aku kembali dulu." Bang Cendol pun kembali ke badan asalnya. "Alhamdulillah Bang, udah sadar," ucap Sulaiha serta Rizka dan Nek Hindun. "Ini susuk yang ada di badan Rizka semua." Bang Cendol memperlihatkan di dalam genggaman tangan. Risma Ariyanti sampai sekarang masih tetap menebarkan kesesatan, menawarkan jalan yang sesat, menjauhkan manusia dari jalan Allah. Setahun kemudian itu Rizka akhirnya menikah, bahkan memiliki anak laki-laki. Walaupun kembali kandas rumah tangganya di tengah jalan karena suatu yang alami, tidak ada campur tangan ibunya Risma Ariyanti. Nek Hindun setiap hari kondisi kesehatannya menurun, akhirnya meninggal dunia setelah lahir cicit pertamanya. Al-Fatihah, khususon Nenek Hindun. Sebenarnya selama menulis cerita ini banyak gangguan. Berkat doa perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya bisa diselesaikan. Walaupun masih banyak cerita yang dipotong untuk mempersingkat cerita. Bang Cendol hanya manusia biasa, tidak ada kelebihan apapun. Kekurangan hanya ada di si penulis, kesempurnaan hanya dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.